Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, apa kabarnya? Apakah baik? Alhamdulillah Bu. baik, Bu. Alhamdulillah baik. Sepertinya anak-anak ibu bersemangat ya untuk uh, pembelajaran hari ini. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan pembelajaran walaupun secara virtual. Nah, untuk memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan memulai untuk mengambil absensi Ananda semua. Yang pertama, Muzilatunil Isma, apakah hadir? Hadir, Bu. Kemudian Melisa Triamiza, apakah hadir? Hadir, Bu. Selanjutnya, Nadia Rahmatunisa. Hadir, Bu. Sari Novita, apakah hadir? Hadir, Bu. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudah lengkap ya, Nanda semua. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai KD 3.1, yaitu mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sebelumnya Ibu akan memulai untuk men-share screen. Apakah Anda semua sudah bisa melihat share screen Ibu yang Ibu bagikan? Belum, Bu. Oh, tunggu sebentar ya, mungkin karena jaringan atau sebagainya. Nah, sekarang apakah Anda sudah bisa melihat share screen yang telah Ibu bagikan, PPT-nya? Belum, Bu. Masih loading, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, sekarang kita akan memulai materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Sebentar, lagi loading. Nah, sebelum memulai pembelajaran, tentu Ananda semua harus mengetahui tujuan pembelajaran kita mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai mengidentifikasi fakta tentang pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Selanjutnya, yang kedua itu adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang ketiga, kita akan menyimpulkan konsep dari pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan? Muzi, apakah Muzi mengetahui? Muzi? Muzi? Apakah Muzi mendengarkan suara Ibu? Mungkin Muzi terkendala jaringan ya. Melisa, apakah Melisa mendengar suara Ibu? Halo? Halo? Maaf, Bu. Putus-putus suara Ibu, Bu. Oh, putus-putus ya. Kalau sekarang kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Tapi masih gitu lah, Bu. Harap dimaklumi saja ya, karena kita terkendala oleh jaringan. Nah, apakah Anda semua mengetahui tentang pertumbuhan dan perkembangan?
Melisa? Melisa? Iya, Bu. Melisa mengetahui apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yang Melisa tahu tentang pertumbuhan aja, Bu. Apa itu pertumbuhan, Melisa? Menurut Melisa, pertumbuhan adalah suatu peristiwa perubahan ukuran yang bersifat irreversibel yang tidak bisa berubah kembali ke bentuk asalnya, Bu. Betul. Nah, sebenarnya sejak kita lahir sampai kita dewasa saat ini, itu tuh pertumbuhan dan perkembangan itu lekat sama diri kita. Misalnya nih, seperti tinggi badan Melisa dari kecil sampai Melisa sekarang ini pasti berubah, ya kan? Iya, Bu. Nah, seperti berat badan misalnya, kemudian seperti ukuran celana, ukuran baju, pasti itu berbeda-beda, kan? Nah, Iya. Ibu ingin mengetahui, menurut Ananda semua, apakah pertumbuhan dan perkembangan itu sama? Beda, Bu. Ya, Beda, Bu. Bu. Pertumbuhan dan perkembangan itu pastilah berbeda. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada Nadia. Menurut Nadia, mana yang berupa pertumbuhan, gambar mana, dan gambar mana yang berupa perkembangan? Silahkan Nadia jawab. Gambar yang pertumbuhan sebelah kiri, yang sebelah kanan perkembangan. Yang banyak pohon mangga ini, yang banyak buah mangga ini merupakan gambar? Perkembangan. Nah, betul sekali. Nah, di gambar kecambah ini merupakan proses dari pertumbuhan, sedangkan pohon mangga yang berbuah lebat ini merupakan gambar dari proses perkembangan. Nah, untuk pertumbuhan sendiri, pertumbuhan itu merupakan suatu peristiwa perubahan ukuran atau volume makhluk hidup yang terjadi selama hidupnya sebagai akibat dari proliferasi dan proliferasi sel dan perubahan pembesaran ukuran volume sel. Nah, untuk bentuk pertumbuhan dapat diukur dengan menggunakan ukuran berat, panjang, jumlah, kemudian sedangkan untuk perkembangan ini merupakan proses pendewasaan seseorang, proses pendewasaan makhluk hidup. Nah, untuk pertumbuhan sendiri kita tidak dapat membedakan, tidak dapat mengukur pertumbuhan atau proses dari perkembangan itu sendiri. Nah, perlu dicatat bahwa pertumbuhan dan perkembangan berjalan itu beriringan. Apakah Ananda mengerti sampai di sini? Paham, Mengerti. Bu. Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan ini dia itu bersifat kuantitatif, bisa diukur. Sedangkan untuk perkembangan, seperti yang Ibu bilang tadi, dia tuh tidak dapat diukur atau dia tuh bersifat kualitatif. Kemudian pertumbuhan ini terlihat dari keadaan fisiknya, misalnya perubahan ukuran tinggi badan, perubahan berat badan, terlihat secara fisik. Sedangkan untuk perkembangan dia itu tidak dapat terlihat secara fisik. Kemudian untuk pertumbuhan memiliki batas usia, misalnya kalau untuk anak perempuan memiliki batas pertumbuhan minimal sampai usia 18 tahun, seperti itu. Nah, sedangkan untuk perkembangan dia itu tidak memiliki batas usia seperti sampai dari Ananda lahir, dari Ananda balita, bahkan dari Ananda berada dalam kandungan sampai nanti Ananda usia tua itu akan selalu mengalami yang namanya itu adalah perkembangan. Nah, kemudian pertumbuhan ini dia itu bersifat irreversible, sedangkan kalau perkembangan bersifat reversible. Nah, selanjutnya untuk pertumbuhan dia itu dipengaruhi oleh pembelahan sel.
Kemudian, kalau perkembangan dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. Apakah Ananda paham sampai di sini? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu adalah faktor internal, yang kedua itu adalah faktor eksternal. Nah, faktor internal sendiri adalah faktor yang berasal dari diri makhluk itu sendiri. Contohnya seperti gen dan hormon. Sedangkan kalau eksternal itu adalah faktor yang berasal dari luar lingkungan, seperti cahaya matahari, makanan dan nutrisi, suhu, kemudian oksigen, kemudian kelembapan. Nah, untuk faktor pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri, gen. Kenapa kira-kira gen itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Apakah Ananda bisa menjawab? Muzi, apakah Muzi mengetahui kenapa gen itu berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Tidak, Bu. Nah, kalau tidak, biarkan Ibu yang menjelaskannya saja. Gen itu, kenapa gen itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Seperti Ibu contohkan seperti ini. Gen itu adalah yang membawa sifat yang berasal dari induknya. Jadi, nanti gen ini akan mempengaruhi karakteristik dan sifat makhluk hidup dalam hal bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna kulit, warna bunga, seperti itu. Nah, kemudian hormon. Hormon juga mempengaruhi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa? Karena zat yang mengendalikan berbagai jenis reaksi dalam tubuh, karena hormon ini merupakan zat yang mempengaruhi berbagai reaksi dalam tubuh. Misalnya, hormonnya rendah, maka pada manusia nanti akan dapat menyebabkan seperti kekurangan hormon itu, misalnya kekurangan hormon pertumbuhan. Nanti pada manusia dia akan bertubuh pendek seperti itu. Begitu juga kalau dia memiliki hormon yang berlebih, nanti tubuhnya akan raksasa kayak gitu. Kemudian faktor eksternal. Kenapa faktor eksternal juga mempengaruhi terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Misalnya seperti makanan dan nutrisi. Makanan dan nutrisi ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan karena salah satu hal yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh seperti energi nanti akan diolah oleh tumbuhan atau manusia atau hewan nantinya. Kemudian cahaya. Cahaya juga sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang besar pada pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada tanaman, di mana nanti dia akan terjadi yang namanya itu adalah proses fotosintesis. Nanti proses fotosintesis ini berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tumbuhan. Kemudian suhu. Suhu atau temperatur juga berpengaruh besar pada pertumbuhan dan perkembangan. Yang kemudian selanjutnya itu adalah oksigen. Oksigen diperlukan oleh organisme untuk dihirup sebagai makanan nutrisi untuk menghasilkan energi yang kemudian digunakan untuk kegiatan bagi manusia contohnya. Kemudian air dan kelembapan dia juga sangat berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk apapun tidak dapat bertahan hidup tanpa air, betul atau tidak? Muzi? Betul, Bu. Nah, sampai di sini apakah paham Ananda? Paham, Bu. Nah, di sini kan pertumbuhan kembangan pada makhluk hidup yang kita bahas. Makhluk hidup itu yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama itu ada tumbuhan, yang kemudian nanti kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan pada hewan. Kemudian kita juga akan membahas mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada itu. Satu lagi pada manusia. Namun untuk
pertemuan kali ini, Ibu akan memfokuskan untuk membahas mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, pada tanaman, pertumbuhan dan perkembangan telah dimulai dengan perkecambahan biji, yang kemudian tumbuh menjadi tanaman kecil yang sempurna. Setelah beberapa saat, tanaman akan berkembang menjadi bunga dan buah. Kemudian kita juga akan membahas mengenai hormon-hormon pada pertumbuhan dan perkembangan. Silahkan Ananda diskusikan mengenai hormon-hormon tersebut. Nah, hormon dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu ada 7. Yang pertama itu adalah hormon auksin. Kemudian yang kedua adalah hormon giberelin. Yang ketiga adalah sitokinin. Yang keempat itu adalah asam absisat. Kemudian yang keempat itu gas etilen. Selanjutnya adalah asam traumatis. Kemudian kalin. Nah, silakan Ananda berdiskusi mengenai fungsi dari ketujuh hormon tersebut. Ibu kasih waktu selama 5 menit untuk Ananda semua berdiskusi mengenai hormon-hormon tersebut. Sebelumnya Ibu telah membagikan lembar diskusinya ya di akun WA masing-masing. Apakah sudah di-download, Ananda? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. silakan Ananda diskusikan apa fungsi dari ketujuh hormon tersebut. Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama. Silakan Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikannya. Dimulai dari sekarang ya, Nanda. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk Ananda Ibu semua, jangan lupa untuk pertemuan minggu besok, kita akan membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan pertumbuhan perkembangan pada manusia. Jangan lupa baca dulu terlebih dahulu sebelum kita belajar. Ada paham, Ananda? Paham, Bu.
Baiklah, Nanda semua, apakah sudah selesai? Muzi, Melisa, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nadia, apakah sudah selesai? Nadia, Bu. sepertinya Sari sudah terlempar dari Zoom ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu fungsi dari hormon-hormon pada tumbuhan. Nah, untuk menjawab soal pertama, silahkan dahulu Muzi untuk menjawab soal yang mengenai fungsi dari hormon auksin. Fungsinya itu sebagai ekstensi hormon batang sel, stimulasi menghambat ekspansi sel akar, dan merangsang pertumbuhan akar lateral dan serat akar, sehingga meningkatkan penyerapan air dan mineral dalam tanah, mempercepat aktivitas pembelahan sel, menginduksi fase diferensiasi, dan merangsang pertumbuhan bunga dan buah-buahan, Bu. Nah, betul sekali. Fungsi dari hormon auksin ini, dia itu akan merangsang dari yang namanya itu adalah pertumbuhan. Hormon auksin ini nanti dia akan merangsang, jadi kalau kita memberikan hormon auksin pada tumbuhan, nanti tumbuhan tersebut akan cepat tumbuhnya. Ada paham Anda semua? Paham, Bu. Nah, kemudian Melisa silahkan jawab soal yang mengenai fungsi dari hormon giberelin dan sitokinin. Baik, Bu. Fungsi dari hormon giberelin itu, Bu, sebagai zat pertumbuhan dengan sifat yang mirip. Sedangkan sitokinin untuk secara cepat merangsang pembelahan sel, meminimalkan dominasi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah-buahan, membantu dalam proses pertumbuhan akar dan kuncup pada kultur jaringan, dan menghambat kerusakan daun, Bu. Ya, betul. Kemudian untuk fungsi dari hormon asam absiksat, kemudian hormon gas etilen, silahkan Nadia dijawab. Baik, Bu. Fungsi dari hormon sitokinin yaitu merangsang pembelahan sel, meminimalkan dominasi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah-buahan, bantu dalam proses pertumbuhan akar dan kuncup dalam kultur jaringan, dan menghambat kerusakan daun. Ya. Nah. Sama asam abkisik tadi, Bu. Ya. Fungsi dari hormon asam abkisik yaitu hormonnya bekerja pada tanaman yang dalam kondisi buruk, sehingga tanaman dapat bertahan hidup. Misalnya daun di musim kemarau, jadi hormonnya untuk mempertahankan hidup dari si tumbuhan. Ya, betul sekali. Nah, kemudian untuk fungsi dari hormon asam traumatis dan kalin, karena Sari sudah tidak ada, silahkan kepada Muzi, tolong dijelaskan kepada teman-temannya apa fungsi dari hormon tersebut. Apa tadi, Bu? Asam traumatis, Bu? Ya, fungsi dari hormon asam traumatis dan kalin. Kalau asam traumatis yaitu hormon ini menciptakan sel-sel tubuh baru untuk tanaman yang terluka atau patah, Bu. Nah, kalau yang kalin, itu hormon ini mempengaruhi proses fisiologis pembentukan organ tubuh dan dapat merangsang pembentukan organ tubuh, Bu. Ya, betul sekali. Nah, jadi Ananda semua sudah paham ya apa saja fungsi dari hormon-hormon dari tumbuhan. Paham, Bu. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sekian diskusi kita. Jika ada salah dan janggalnya, Ibu mohon maaf ya. Ibu akhiri, semoga pembelajaran kita ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua.
Iya, Bu. Sekian diskusi kita, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ananda keluar satu persatu dari link Zoom ini. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Ya, Terima kasih, Bu. nah.